Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas terkait Surat Edaran Nomor 3 garis miring SE garis miring 2025 tentang input nilai rapor dan prestasi pada jenjang SD, SDLB, MI, paket A, SMP, SMPLB, MTS, dan paket B pada aplikasi sistem pendataan nilai rapor atau Sidanira. Di surat edaran ini kita akan coba cari info atau kita cari tahu tentang nilai apa aja yang diinput ke sistem Sidanira sebagai dasar untuk PPDB tahun 2025-2026. Dan prestasi apa aja yang bisa dimasukkan ke sistem, baik itu prestasi akademiknya ataupun non-akademiknya. Nah, kita coba akan cari tahu di sini ya. Bapak Ibu bisa download surat edaran ini di disdik.jakarta.go.id atau nanti saya akan sematkan linknya di kolom komentar bawah atau di deskripsinya ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ, lalu tinggal dilihat aja. Nah, kita coba buka. Nah, di surat edaran ini, kalau kita mau cari tahu perihal data nilai apa aja yang bisa diinput dan data prestasi, kita berfokus pada poin nomor 4. Nah, kita berfokus pada poin nomor 4 dan poin nomor 5 ini dulu. Di poin nomor 4 tertulis satuan pendidikan melakukan input nilai rapor dengan ketentuan sebagai berikut. Di poin 4A-nya, bagi peserta didik kelas 6 jenjang SD, SDLB, MI, dan paket A, nilai rapot yang diinput adalah nilai pengetahuan atau K3 selama 5 semester. Nah, perlu diingat 5 semester terakhir ya. Yaitu kelas 4 semester 1, semester 2, kelas 5 semester 1, semester 2, dan kelas 6 semester 1. Dan nilai mata pelajaran yang diinput adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, garis miring Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, garis miring Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Nah, jadi untuk jenjang SD sendiri, itu yang diinput hanya 4 mata pelajaran, yakni PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA atau IPAS. Untuk IPA sendiri itu berlaku bagi sekolah yang masih menganut kurikulum K13. Sedangkan untuk IPAS itu bagi sekolah yang sudah menganut kurikulum Merdeka, seperti itu ya. Nah, lalu untuk poin B-nya itu jenjang SMP, SMPLB, MTS, dan paket B untuk kelas 9-nya ya. Yang diinput sama 5 semester juga dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 semester 1. Dan nilai mata pelajaran yang diinput itu agak lebih banyak ya, ada 5. Mohon maaf, ada 6. Yang pertama sama PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Seperti itu. Nah, ini untuk mata pelajaran yang diinput ke sistem Sidanira. Lalu di poin 5 itu peraturan terkait dengan prestasi yang diinput. Nah, poin nomor 5, satuan pendidikan melakukan input prestasi dengan ketentuan. Yang poin A itu prestasi akademik. Prestasi yang diinput di sistem itu tidak semuanya bisa diinput. Ada ketentuan-ketentuan atau kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Untuk prestasi akademik sendiri yang bisa diinput dan pasti diterima itu adalah OSN atau Olimpiade Sains Nasional atau Kompetisi Sains Nasional atau KSN, Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia atau KOPSI, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI, dan lain-lain. Pokoknya di poin nomor 5A ini bisa Bapak Ibu baca mana aja yang masuk ke kriteria prestasi akademik dan bisa diinput ke sistem Sidanira. Oke, lalu di poin B ada prestasi non-akademik. Sama seperti di prestasi akademik, untuk prestasi non-akademik juga mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang dapat dimasukkan ke sistem Sidanira. Yang pertama yang sudah pasti bisa diterima itu adalah Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Terus kompetisi olahraga siswa nasional atau KOSN, festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS 2N, Gala Siswa Indonesia atau GSI dan lain-lain. Bapak Ibu bisa baca di sini untuk kriteria-kriterianya. Lalu kita akan soroti beberapa hal di sini. Kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh kedinasan
induk cabang olahraga dan lomba-lomba yang diselenggarakan oleh kelompok kerja guru atau KKG. Jadi sama seperti tahun lalu, ketika eh, sertifikat yang kita dapatkan itu tidak memenuhi kriteria yang di atasnya itu, yang kayak O2SN, KOSN, dan lain-lain, itu masih bisa diterima oleh sistem Sidanira, asalkan memenuhi beberapa syarat, yaitu kejuaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau kedinasan dan lain-lain. Lalu ada juga sertifikat yang dikeluarkan dalam kejuaraan yang dinaungi langsung oleh induk cabang olahraga. Nah, induk cabang olahraga itu macam-macam ya. Seperti pencaksilat contohnya dengan induk cabangnya IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, ada sepak bola PSSI dan lain-lain. Nah, itu masih bisa dimasukkan ke sistem Sidanira asalkan yang mengeluarkan sertifikat ini jelas, yaitu dari induk cabang olahraga. Seperti itu. Dan ada beberapa lomba yang diselenggarakan oleh kelompok kerja guru atau KKG, itu juga bisa masuk ke sistem Sidanira. Lalu perlu diperhatikan juga untuk nomor 2, prestasi yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan ialah seperti pramuka atau jambore nasional atau internasional yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kuarda atau Kuarnas dan Pramuka Garuda. Itu juga bisa masuk ya. Pokoknya prestasi yang diperoleh dengan seleksi ketat itu juga bisa masuk. Ada juga contohnya Jumbara PMR atau Paskibra dan Hafiz Quran itu juga bisa masuk. Lalu di poin C itu prestasi akademik dan non-akademik yang bersifat pemasalan atau eksibisi, undangan, dan festival itu tidak dapat diinput sebagai prestasi kecuali sertifikatnya telah dikurasi di website https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id. Nah, itu untuk urusan dari penyelenggara ya, itu bukan urusan dari yang mendapatkan sertifikat. Nah, di poin D, prestasi yang diinput adalah sebagai berikut, yakni juara 1, 2, 3 tingkat internasional, nasional, provinsi, ataupun kabupaten kota. Nah, itu minimal adalah kabupaten kota. Bapak Ibu ketika anaknya mendapatkan prestasi 1, 2, 3 di tingkat binaan maupun tingkat kecamatan itu tidak akan bisa diinput ke sistem. Jadi mohon diperhatikan dan jangan sampai nanti jadi pertanyaan atau jadi komplain ke sekolah kok prestasi tidak diinput. Nah, tapi ternyata cuma di tingkat kecamatan contohnya itu tidak bisa diinput. Lalu yang E itu pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan. Itu rata-rata ada di SMP. Kalau untuk di SD itu tidak ada. Itu seperti OSIS, MPK, dan lain-lain. Yang mempunyai struktur organisasi jelas. Kayak ketua, pengurus, ketua seksi, dan lain-lain. Oke, di poin nomor 6 itu tentang cut-off pendataan di Sidanira. Bapak Ibu perlu perhatikan ini. Jangan sampai telat, jangan sampai ketinggalan informasi. Bahwasannya untuk penginputan nilai rapor dan prestasi itu dimulai tanggal 27 Februari kemarin sampai dengan 27 Maret 2025 mendatang. Untuk sertifikat prestasi paling lambat diterbitkan 30 Juni 2022 dan paling singkat 31 Desember 2024. Nah, perlu diperhatikan juga nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mempunyai anak dengan prestasi juara 1, terus tapi tanggalnya di bawah 30 Juni 2022, contohnya 29 Juni 2022. Itu sudah tidak bisa diinput ke sistem Sidanira karena dia udah lewat dari cut off-nya. Apalagi yang baru mendapatkan sertifikat prestasi itu di bulan Januari 2025, itu sudah tidak bisa sama sekali. Jadi ada cut off untuk sertifikat dikeluarkan tanggal berapa, itu perlu diperhatikan juga. Nanti setelah tahap 1 selesai, itu masih ada namanya masa sanggah. Nah, masa sanggah ini digunakan oleh Bapak Ibu untuk mengecek data yang sudah diinput oleh operator sekolahnya. Jadi perlu dicek dan divalidasi lagi apakah nilainya sudah benar, apakah prestasi yang diinput sudah sesuai dan lain-lain. Jika tidak sesuai atau masih kurang sesuai, Bapak Ibu bisa laporan ke operator sekolah masing-masing untuk dilakukan sanggah. Nah, setelah dilakukan sanggah, bisa diperbarui atau bisa diperbaiki lalu diajukan kembali seperti itu. Dan pokoknya di tahap sanggah ini
Gunakan waktu sebaik mungkin untuk mengecek data, agar data yang dikirim ke dinas itu sudah benar-benar valid. Nah, Mas Sasangka sendiri diberi waktu selama 1 bulan kurang lebih ya, 27 Maret sampai 30 April 2025. Mungkin hanya itu sih untuk kriteria dari nilai dan prestasi akademik maupun non-akademik yang diinput ke sistem Sidanira sebagai dasar PPDB tahun 2025-2026. Nah, untuk perhitungan dari nilai itu sendiri atau perhitungan dari bobot nilai itu sendiri nanti kita coba akan bahas di lain kesempatan ya. Untuk sementara hanya itu saja. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.